Film ini bercerita mengenai seorang gadis yang dipaksa menjadi petarung melawan monster. Dahulu kala, terdapat sebuah hutan yang sangat indah yang bernama Hutan Hirkania. Hutan ini adalah tempat tinggal suku Hirkanian yang hidup selaras dengan alam dan menyembah dewi hutan yang melindungi hutan ini. Pada suatu hari, pasukan Raja Anzu menyerang pemukiman desa Hirkanian, membantai sebagian besar penduduknya. Seorang gadis yang bernama Sonia melihat ibunya dibunuh oleh pasukan Anzu. Sonia yang ketakutan pun mengajak anak lain yang bernama Dralagun untuk kabur masuk ke dalam hutan. Namun Dralagun terjatuh dan tertinggal. Sonia akhirnya kabur ke dalam hutan sendirian. Singkat cerita, 20 tahun kemudian, Sonia yang sudah dewasa menghabiskan hari-harinya menelusuri hutan dengan harapan bisa bertemu lagi dengan kaumnya, suku Hirkanian yang masih tersisa. Selama ini, Sonia ditemani kuda kesayangannya yang bernama Vihur. Sonia lalu pergi ke danau tempat patung Dewi Hutan berada. Setelah berdoa, Sonia kemudian memandikan kudanya. Tiba-tiba, Sonia melihat sekelompok pemburu bayaran mengejar hewan-hewan di hutan. Sonia lalu melihat kalau pemburu yang barusan memotong tanduk hewan-hewan hutan membuat hewan-hewan itu sekarat tak berdaya. Sonia pun marah karena sejak kecil dia diajarkan untuk melindungi hewan-hewan yang tinggal di dalam hutan Hirkania ini. Sonia berniat mencari para pemburu yang tadi untuk balas dendam atas kelakuan mereka terhadap para hewan. Setelah beberapa saat menelusuri jejak pemburu, Sonia akhirnya berhasil menemukan markas pemburu itu. Sonia pun menyuruh kudanya, Vihur, untuk menunggu sementara dia sendiri akan menyelinap masuk ke dalam markas pemburu. Malam harinya, dari balik semak-semak, Sonia melihat para pemburu itu menangkap hewan-hewan dan dimasukkan ke dalam kandang. Sonia lalu melihat rombongan raja datang ke tempat ini. Raja yang baru, penerus Raja Anzu, kemudian turun dari dalam kendaraan tempur. Raja yang baru itu bernama Raja Dragan yang telah berhasil merebut tahta dari tangan Raja Anzu. Dragan sangat ditakuti karena selain menjadi raja, dia adalah ilmuwan yang berhasil menciptakan kemajuan teknologi yang sangat pesat bagi kerajaan. Dragan datang bersama pengawal wanita yang bernama Anissa. Dragan sengaja datang ke sini untuk memeriksa apakah para pemburu sudah berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan. Para pemburu itu pun menunjukkan kalau mereka berhasil menangkap hewan-hewan untuk digunakan sebagai bahan penelitian. Namun Dragan marah karena para pemburu itu belum berhasil menangkap monster yang dia inginkan, yaitu Cyclops. Para pemburu itu pun meminta maaf, namun sebagai gantinya mereka berhasil menangkap orang-orang yang tinggal di pinggir hutan Hirkania. Dragan kemudian menginterogasi pemimpin orang-orang itu. Dragan berkata kalau dia sedang mencari separuh dari potongan buku kitab keramat yang saat ini disembunyikan oleh kaum Hirkania yang kabur ke dalam hutan. Dragan pun bertanya apakah orang itu tahu di mana tempat persembunyian orang-orang Hirkanian itu. Orang itu menjawab kalau dia tidak tahu. Mereka tidak pernah mengusik hutan Hirkania karena hutan ini merupakan hutan suci yang dilindungi para dewa. Mendengar jawaban ini, Dragan yang marah berkata kalau dewa itu hanya omong kosong. Saat ini, dengan semua teknologi dan pengetahuan yang dia miliki, manusia lebih berkuasa di muka bumi ini. Dragan pun menyuruh anak buahnya memenggal orang itu. Di belakang, diam-diam, Sonia menyerang para pemburu dan berusaha membebaskan hewan yang ditangkap. Anissa kemudian datang menghentikan Sonia. Sonia lalu melihat Anissa berbicara sendiri karena ada suara-suara yang mengganggu pikiran Anissa. Sonia pun menyebut Anissa seperti orang gila. Marah karena disebut orang gila, Anissa pun mengamuk. Dia menyerang Sonia membabi buta. Dragan lalu tertarik melihat kemampuan Sonia. Dia menyuruh anak buahnya menangkap Sonia. Sonia lalu melihat Vihur datang untuk menyelamatkannya. Singkat cerita, Sonia yang baru siuman melihat Dragan merebut peta hutan Hirkania buatannya. Sonia lalu berusaha menyerang Dragan, namun Anissa langsung menghentikannya. Dragan pun memerintahkan anak buahnya untuk mengirim Sonia ke arena Damnati, di mana Sonia akan dipaksa untuk bertarung sampai mati sebagai hiburan rakyat di kerajaan. Keesokan harinya, Sonia dibawa ke dalam kerajaan Midheaven. Sonia lalu melihat kudanya dibawa oleh penjaga. Sonia langsung mengamuk untuk menyelamatkan kudanya itu. Namun para penjaga yang berjumlah sangat banyak itu kembali menangkap Sonia dan memasukkannya kembali ke dalam kandang. Sonia kemudian terbangun di dalam lubang bawah tanah tempat tinggal para petarung Damnati. Sonia langsung menyandera seorang nenek, menyuruh orang-orang yang ada di sini menunjukkan jalan keluar. Namun tidak ada satu orang pun yang peduli. Mereka berkata kalau tidak ada jalan keluar dari tempat ini. Sonia lalu melihat lubang di langit-langit. Di tempat lain, kepala ilmuwan bertanya kenapa Dragan sangat bersikeras ingin mendapatkan separuh potongan kitab keramat suku Hirkania. Dragan pun menunjukkan tulisan di dalam separuh kitab keramat yang dia dapatkan. Tulisan itu berkata, barang siapa menguasai pengetahuan yang ada di dalam kitab keramat akan bisa menguasai dunia.
Dragan memberitahu dia yang sudah menguasai pengetahuan separuh dari kitab keramat ini saja sudah berhasil menciptakan kemajuan teknologi yang sangat pesat di kerajaan ini. Bayangkan jika dia juga berhasil menguasai isi separuh kitab yang hilang. Dragan percaya dia akan benar-benar bisa menguasai dunia ini. Di dalam markas Damnati, Sonia memanjat tebing menuju lubang yang ada di atas. Para petarung yang ada di bawah pun kagum karena tidak ada satu orang pun yang pernah berhasil mencapai atas. Setelah Sonia berhasil keluar, pasukan kerajaan langsung menangkapnya dan memasukkannya kembali. Seorang petarung yang bernama Petra menyuruh Sonia menyimpan tenaganya karena satu-satunya jalan keluar dari tempat ini adalah dengan memenangkan pertarungan, seperti yang dilakukan oleh Anissa. Sebelumnya, Anissa adalah seorang petarung Damnati sama seperti mereka. Setelah Anissa berhasil memenangkan semua pertarungan, kini Anissa diangkat menjadi pengawal kerajaan. Sonia pun teringat dengan Anissa yang suka bicara sendiri. Petra memberitahu kalau Anissa dihantui oleh suara arwah orang-orang yang pernah dia bunuh. Di tempat lain, Anissa panik karena obat-obatan miliknya sudah habis. Dragan kemudian datang menemui Anissa. Anissa menagih janji Dragan yang katanya mau mengobati penyakitnya dan kemudian menikahinya. Dragan pun menyuruh Anissa bersabar. Nanti, setelah Dragan berhasil menemukan obat untuk menghilangkan suara-suara di kepala Anissa, Dragan berjanji akan menikahi Anissa. Dragan lalu memberikan obat penenang. Untuk sementara, Dragan menyuruh Anissa meminum obat penenang itu. Dragan kemudian pergi. Namun setelah Anissa meminum obat penenang, suara-suara di kepalanya masih saja muncul. Keesokan harinya, di saat para petarung Damnati sedang berlatih, seorang petarung yang bernama Osin bertanya dari suku mana Sonia berasal. Sonia pun menjawab kalau dia tidak berasal dari suku manapun. Osin lalu memperkenalkan diri kalau dia adalah pangeran yang ditangkap dan dipaksa untuk menjadi petarung. Namun para petarung yang lain malah menertawakan Osin. Seorang petarung yang bernama Hawk berkata dia tidak percaya kalau Osin adalah seorang pangeran. Sonia kemudian bertanya dengan siapa mereka akan bertarung. Petra menjawab kalau mereka akan bertarung melawan apapun yang diperintahkan oleh raja di dalam arena. Entah itu pasukan kerajaan, hewan buas, atau bahkan bertarung melawan sesama petarung Damnati yang lain. Mendengar hal ini, Sonia pun marah. Sonia berkata kalau dia hanya akan bertarung untuk melindungi yang dia sayangi, bukan untuk hiburan orang lain. Singkat cerita, pertarungan Damnati pun dimulai. Arena sudah dipadati penduduk kerajaan yang ingin melihat pertarungan. Di dalam arena, Hawk berhasil mengalahkan semua musuh-musuhnya. Hawk lalu kembali masuk. Hawk memberikan kalung hasil rampasan kepada Petra yang ternyata kekasihnya. Sonia kemudian bersiap-siap mengambil armor. Namun penjaga diperintahkan untuk memberikan pedang kayu dan armor aduhai kepadanya. Di saat Sonia memasuki arena, dia langsung menjadi pusat perhatian. Dragan lalu menyuruh Sonia bertarung melawan Petra. Mendengar hal ini, Sonia pun menolaknya dengan tegas. Sonia berteriak kalau dia ingin menantang Dragan untuk bertarung. Dragan pun tertawa mendengarnya. Dragan lalu menyuruh anak buahnya memanah leher Petra hingga tewas. Melihat hal ini, para petarung yang lain pun menjadi emosi. Para pengawal kemudian masuk ke dalam arena. Sonia yang marah langsung membantai mereka semua satu persatu. Setelah menghabisi para pengawal, Sonia kembali masuk. Dia menyerahkan kalung Petra kepada Hawk. Sonia berjanji kalau dia akan membalas kematian Petra. Malam harinya, di saat semua orang sedang berkabung, Sonia menyanyikan lagu doa suku Hirkania. Sonia kemudian terkejut karena seorang petarung berambut putih di belakangnya juga ikut menyanyikan lagu doa itu. Di tempat lain, para ilmuwan menunjukkan kepada Dragan kalau mereka sudah berhasil menciptakan cakram yang bisa mengendalikan pikiran hewan buas. Namun Dragan masih belum puas. Dia ingin para ilmuwan menciptakan cakram yang bisa mengendalikan pikiran manusia. Kepala ilmuwan pun meminta maaf karena semua manusia yang dipasangi cakram tidak ada satupun yang bertahan hidup. Dragan lalu Di saat semua orang sudah tertidur, Sonia menemui pemuda berambut putih yang tadi bernyanyi bersamanya. Sonia curiga kalau pemuda itu berasal dari suku Hirkania. Pemuda itu pun berkata kalau dia memang berasal dari suku Hirkania yang berhasil selamat. Pemuda itu bernama Daix. Ternyata Daix juga sudah tahu kalau Sonia adalah anak suku Hirkania yang hilang di dalam hutan saat serangan 20 tahun yang lalu. Sonia pun memberitahu kalau dia sudah menghabiskan seluruh hidupnya mencari suku Hirkania yang lain. Sonia sangat senang karena ternyata memang masih ada suku Hirkania yang tersisa di dalam hutan. Sonia kini tidak sendirian lagi. Para penjaga kemudian datang membawa Sonia. Sonia dibawa ke tengah-tengah pesta. Di sini Sonia melihat peta wilayah kerajaan yang dikuasai Dragan. Dragan pun berkata dengan bantuan peta milik Sonia, Dragan akan mulai menyerang wilayah hutan Hirkania untuk merebut separuh dari kitab keramat yang disembunyikan oleh kaum Hirkanian. Sonia pun terkejut melihat kitab itu. Itu adalah kitab suci bagi kaum Hirkania.
Dragon ternyata sudah curiga kalau Sonia adalah salah satu kaum Hirkania. Namun Sonia hanya diam saja. Pengawal kemudian datang memberitahu kalau mereka berhasil menangkap Cyclops. Semua orang pun pergi untuk melihatnya. Keesokan harinya, pertarungan Damnati kembali dilaksanakan. Sonia memaksa penjaga memberikan senjata dan armor yang benar. Setelah mengambil senjata, Sonia lalu keluar ikut bertarung dengan yang lainnya. Dragon menyuruh Sonia menunjukkan di mana tempat persembunyian kaum Hirkanian. Jika Sonia menolak memberitahu, Dragon akan membunuh semua petarung Damnati yang ada di arena. Sonia pun bersikeras menjawab kalau dia tidak tahu. Dragon yang marah kemudian memasukkan monster Cyclops ke dalam arena untuk membantai para petarung Damnati itu. Cyclops itu sudah dipasangi cakram pengendali pikiran yang dikendalikan oleh Dragon. Cyclops itu langsung mengamuk, menyerang para petarung. Dia bahkan melempar Osin ke bawah. Sonia lalu melihat cakram yang tertempel di punggung Cyclops. Sonia pun melompat menaiki punggung Cyclops itu dan langsung melepas cakram yang menempel. Cyclops itu pun akhirnya sadar kembali. Sonia lalu memberitahu Cyclops kalau musuhnya yang sebenarnya adalah Dragon yang duduk di atas singgasana. Cyclops itu pun langsung mengamuk menghancurkan singgasana Dragon dan anak buahnya. Seketika terjadi kekacauan. Dari balik tebing, Osin yang berhasil selamat naik kembali dan menemui yang lainnya. Sonia lalu menyuruh yang lain untuk kabur ke atas bukit. Nanti Sonia akan menyusul mereka setelah dia menyelamatkan kudanya. Sonia lalu kembali masuk. Dia langsung membantai para penjaga yang ada di dalam. Sonia kemudian masuk ke dalam ruangan penelitian. Di sini, Sonia melihat reaktor energi yang bercahaya. Sonia lalu mengeluarkan kudanya yang ada di dalam kandang. Sebelum pergi, Sonia menghancurkan reaktor energi itu. Seketika terjadi ledakan dahsyat di istana. Akibat ledakan ini, Dragon melihat kepala peneliti tewas terkena pecahan kaca. Dragon pun memerintahkan anak buahnya untuk mengejar Sonia dan yang lain sekarang juga. Keesokan harinya, Sonia menemui yang lain yang sudah menunggu di atas bukit. Sonia mengajak yang lain masuk ke dalam hutan Hirkania. Namun Osin menolak untuk ikut. Osin berkata kalau dia ingin pulang ke kerajaannya karena dia memiliki rakyat yang membutuhkannya. Sonia pun mempersilahkan Osin pergi. Sebelum pergi, Osin berjanji kalau dia akan menemui Sonia lagi. Singkat cerita, saat sedang beristirahat, seorang petarung menangkap mata-mata Dragon yang mengikuti mereka. Mata-mata itu berkata kalau saat ini pasukan kerajaan ada tepat di belakang untuk membantai mereka. Sonia pun langsung membunuh mata-mata itu. Sonia lalu menyuruh Drax naik kuda pergi menuju pemukiman suku Hirkania untuk memperingatkan mereka kalau pasukan Dragon sudah sampai di tempat ini. Sonia sendiri tidak bisa ikut pergi karena dia takut akan menuntun pasukan Dragon ke pemukiman kaum Hirkania. Setelah Drax pergi, Sonia menyuruh para petarung untuk pergi. Karena pasukan Dragon hanya mengincar dirinya, Sonia akan melawan pasukan Dragon itu sendirian. Namun ternyata para petarung Damnati itu memilih untuk ikut bertarung membantu Sonia karena mereka sudah muak terus-terusan ditindas. Singkat cerita, Dragon dan pasukannya akhirnya sampai di markas para pemburu yang sudah porak-poranda. Para pemburu itu pun melaporkan kalau sebelumnya Sonia dan teman-temannya menyerang tempat ini. Dragon lalu bertanya pada anak buahnya yang bernama Karlak, kapan semua pasukannya akan tiba di tempat ini. Karlak pun menjawab kalau semua pasukan baru akan tiba 2 hari lagi. Anissa pun berkata kalau mereka tidak bisa menunggu selama itu, karena jika kabar pemberontakan ini terlanjur menyebar akan menimbulkan gelombang pemberontakan lain di seluruh penjuru negeri. Tiba-tiba Sonia datang sendirian melemparkan kepala pasukan Dragon. Sonia menyuruh Dragon dan pasukannya untuk pergi dari hutan ini. Jika menolak, Sonia akan membantai mereka semua. Karlak lalu melemparkan karung yang berisi kepala Drax. Sonia pun semakin emosi karena Dragon ternyata sudah membunuh Drax. Malam harinya, di saat semua orang sedang tertidur, Sonia melihat beberapa orang misterius datang ke sini. Sonia pun langsung mengangkat panah. Namun ternyata orang-orang yang datang itu adalah kaum Hirkania yang ingin membantu Sonia. Sonia lalu menemui pendeta agung Hespera, pemimpin kaum Hirkania. Hespera langsung memeluk Sonia. Dia ingat kalau Sonia adalah anak kaum Hirkania yang dulu hilang di dalam hutan. Mereka lalu memberitahu kalau sebenarnya mereka melihat Drax ditangkap pasukan Dragon. Namun karena kalah jumlah, mereka tidak bisa menyelamatkan Drax. Pendeta agung Hespera lalu menunjukkan separuh kitab keramat yang selama ini diincar oleh Dragon. Sonia pun bingung bagaimana caranya Dragon bisa mendapatkan separuh kitab ini. Hespera pun bercerita, 20 tahun yang lalu, di saat Raja Anzu menyerang desa mereka, seorang anak kecil yang ketakutan berlari ke dalam kuil. Di dalam kuil, pendeta berusaha melindungi kitab keramat dari tangan musuh, namun kitab itu akhirnya terbelah menjadi 2. Hespera berhasil menyelamatkan pendeta dan separuh kitab, namun separuh kitab yang lain diambil oleh bocah yang tadi bersembunyi di dalam kuil.
Bocah itu lalu diculik, dijadikan budak di dalam kerajaan. Setiap malam, bocah itu mempelajari isi kitab dan akhirnya membuatnya mengetahui ilmu pengetahuan dan teknologi yang luar biasa. Dengan pengetahuannya, bocah itu berhasil menggulingkan kekuasaan dan kemudian menjadi raja. Sonia pun akhirnya baru sadar kalau Dragon sendiri ternyata adalah salah satu kaum Hyrkania. Tak hanya itu saja, Dragon adalah Dralagun, teman Sonia yang dulu tidak berhasil dia selamatkan. Di tempat lain, Dragon menyuruh pasukannya untuk menembakkan bola-bola api ke dalam hutan. Serangan ini membuat Sonia dan yang lain kocar-kacir masuk ke dalam hutan. Karlak dan Anissa kemudian memimpin pasukan masuk ke dalam hutan. Seketika terjadi pertarungan sengit di dalam hutan itu. Sonia berhasil membantai beberapa pasukan musuh, namun Anissa kemudian datang menghadapi Sonia. Mereka berdua pun bertarung dengan sengit. Di tempat lain, Hawk bertarung melawan Karlak. Karlak dengan mudah membunuh Hawk. Anissa yang sangat kuat juga akhirnya berhasil menusuk Sonia. Sonia pun akhirnya tumbang. Di saat Anissa akan memenggal Sonia, dari belakang, kuda milik Sonia, Vihur, menghantam Anissa hingga pingsan. Dengan sisa-sisa tenaganya, Sonia naik ke atas Vihur. Vihur pun langsung membawa Sonia yang sekarat menuju danau tempat patung Dewi Hutan. Sonia yang sekarat berdoa memohon agar Dewi Hutan melindungi hutan ini. Secara aneh, Sonia mendengar suara Dewi Hutan memanggilnya. Sonia lalu melihat Dewi Hutan menampakkan diri dengan wujud seperti ibunya. Dewi Hutan kemudian memasukkan Sonia ke dalam kolam. Secara ajaib, semua luka-luka di tubuh Sonia pun langsung sembuh seketika. Di tempat lain, Dragon kini berhasil menangkap para pemberontak termasuk kaum Hyrkania yang membantu Sonia. Pendeta Agung Hespera lalu menyuruh Dragon menghentikan semua ini dan pulang kembali ke Hyrkania. Namun Dragon malah menampar pendeta Agung. Dragon yang marah bertanya kenapa dulu saat dia masih kecil tidak ada seorang pun yang datang menyelamatkannya. Dragon berniat balas dendam kepada semua kaum Hyrkanian yang telah menelantarkannya. Dragon lalu merebut separuh kitab keramat dari tangan Hespera. Dragon menyuruh anak buahnya membunuh Hespera. Namun anak buahnya itu menolak, mereka tidak mau membunuh pendeta agung. Dragon yang kesal lalu merebut pedang dan hendak membunuh Hespera dengan tangannya sendiri. Tiba-tiba Sonia datang untuk menyelamatkan mereka. Dari belakang, Osin dan pasukannya juga ikut datang untuk membantu Sonia. Dragon yang terdesak pun kemudian kabur masuk ke dalam markas. Sonia langsung memanjat dinding markas mengejar Dragon, membantai semua penjaga yang ada di sana. Di dalam ruangan, setelah membaca separuh kitab yang baru saja dia dapatkan, Dragon kecewa karena isinya adalah rahasia penyembuhan berbagai macam penyakit, bukan mengenai informasi teknologi seperti harapannya. Sadar kalau Sonia saat ini ada di luar, Dragon menyuruh Anissa untuk keluar melawannya. Namun Anissa menolak karena dia ketakutan. Anissa lalu mendengar suara bisikan-bisikan yang menyuruhnya menuruti keinginan Dragon. Dragon yang marah pun menyebut Anissa pengecut. Dragon menyuruh Anissa mematuhi bisikan-bisikan di kepalanya itu. Anissa pun terkejut. Bagaimana bisa Dragon tahu kalau bisikan-bisikan di kepalanya menyuruhnya menuruti kemauan Dragon? Dragon pun akhirnya mengaku kalau dia sendirilah yang sengaja membuat Anissa selalu mendengar suara bisikan-bisikan itu dengan memberinya racun. Anissa pun akhirnya sadar kalau obat penenang yang diberikan Dragon selama ini adalah racun yang membuat dirinya selalu mendengar bisikan-bisikan di kepalanya. Anissa dan Dragon pun sama-sama mengeluarkan pisau. Mereka berdua lalu saling tusuk satu sama lain. Beberapa saat kemudian, Sonia masuk ke dalam ruangan. Sonia kaget melihat Anissa yang sudah tewas. Namun Dragon tidak ada di sini. Sonia lalu menelusuri jejak darah yang berceceran. Sonia mengikuti Dragon hingga sampai di reruntuhan kaum Hyrkania. Melihat Dragon yang sekarat, Sonia pun meminta maaf karena dulu dia tidak bisa menyelamatkan Dragon. Dragon pun ingin Sonia tidak meninggalkannya lagi. Dragon meminta Sonia menggenggam erat tangannya. Dragon pun akhirnya tewas. Sonia lalu kembali menemui yang lain sambil membawa jasad Dragon. Sonia meminta pendeta agung memakamkan Dragon sesuai dengan adat kaum Hyrkania, karena bagaimanapun juga Dragon adalah bagian dari kaum Hyrkania. Hespera lalu mengajak Sonia untuk pulang ke desa Hyrkania, namun Sonia menolak. Sonia merasa kalau Dewi Hutan sudah memberinya kekuatan untuk melindungi orang lain. Sonia lalu meminta Osin menjadi raja memimpin tempat ini menggantikan Dragon. Sonia ingin Osin menjadi pemimpin yang adil bagi semua orang. Sementara Sonia sendiri akan pergi berpetualang menyelamatkan orang-orang yang tertindas. Beberapa tahun kemudian, Osin datang menemui Sonia. Osin meminta bantuan Sonia karena kerajaannya diserang kekuatan jahat yang mengerikan.